Selamat pagi, salam damai di dalam Yesus Kristus. Pada sabat ini, saya kembali dengan memberikan firman Tuhan kepada kita semua. Dan kita akan mulakan firman Tuhan ini dengan berdoa. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan saya pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan, termulia Engkau Tuhan. Pada sabat ini, kami akan memulai firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa saja yang kami dengar ini dapat membantu kami untuk menjadi lebih baik dari hari yang kemarin. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tajuk firman Tuhan yang saya mau bawakan pada sabat ini adalah memaafkan padahal bukan kesalahan kita. Memaafkan padahal bukan kesalahan kita. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pernahkah Anda mengalami situasi seperti ini? Pada waktu itu, Anda dan teman Anda sedang bertengkar. Dan yang bersalah pada ketika itu adalah kita. Tetapi, selang beberapa hari, yang pergi meminta maaf kepada Anda adalah teman yang Anda telah bertengkar dengan dia. Pernahkah Anda merasakan seperti itu? Memaafkan padahal bukan kesalahan kita. Apa yang kita dapat? Terlebih dahulu memaafkan, sedangkan itu bukan kesalahan kita. Yang pertama adalah, bukan berarti kita terlebih dahulu memaafkan seseorang itu, padahal bukan kesalahan kita, bukan berarti kita itu seorang yang lemah. Tetapi harga diri kita jauh lebih tinggi berbanding orang yang bersalah, namun pendam kesalahan itu dan tidak mau pergi memaafkan. Selain daripada itu, pemikiran kita juga adalah jauh lebih matang daripada seseorang itu. Kalau kita terlebih dahulu meminta maaf kepada seseorang yang bersalah, tetapi sepatutnya mereka yang duluan terlebih dahulu untuk meminta maaf kepada kita, tetapi kita terlebih dahulu lagi pergi meminta maaf, kita adalah berpikiran jauh lebih matang berbanding dia itu. Selain daripada itu juga adalah kita seorang yang boleh mengendali sifat kesombongan itu ataupun keegoan. Keegoan kita harus kendali dengan kekuatan kita, yaitu termasuk daripada bantuan daripada Yesus Kristus. Sekiranya ego ataupun kesombongan itu menguasai kita punya kehidupan, malah kita akan sama seperti Lucifer, karena yang menguasai pada dirinya pada saat dia bertengkar ataupun ada peperangan terbesar di surga, oleh karena dia membiarkan kesombongan itu mengendali tubuhnya. Nah, ada dua perkara sebentar tadi, yaitu pemikiran kita jauh lebih matang dan keegoan kita itu kita dapat kendali. Oleh itu, memaafkan padahal bukan salah kita, itu bukan berarti kita ini seorang yang lemah. Seterusnya, bukan berarti kita ini pengecut. Terlebih dahulu meminta maaf, sedangkan bukan kesalahan kita. Itu bukan karena kita ini pengecut, tetapi malah kita ini adalah seorang yang pemberani. Kita berani pergi menyelesaikan masalah itu dan tidak mau membiarkan itu menjadi besar, malah kita mau kawan kita itu akan berbaikan dengan kita. Dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, saya mau beritahu kepada kita semua, jarang sekali orang seperti itu. Jarang sekali. Bukan tidak ada, tetapi jarang sekali. Nah, kalau kita lihat di dalam peristiwa di dalam Alkitab, kalau kita lihat di sana ada salah satu dosa yang tidak dapat diampuni.
Dosa itu adalah pada saat kita tidak mengampuni orang lain. Bukan saya katakan ini, tetapi Alkitab katakan di dalam Matius 6 ayat 14. Saya bacakan di sini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi ayat yang ke-15, Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, marilah kita mengampuni antara satu dengan yang lain. Kalau kita tidak mengampuni, Alkitab sendiri katakan Tuhan tidak akan mengampuni kita. Kalau kita melihat kembali perjalanan Yesus semasa dia berada di dunia ini, dia telah hidup sebagai manusia dan telah dicambuk, dipukul, diludah, malah diejek. Tetapi dia lakukan semua itu adalah untuk memaafkan kita, untuk mengampuni kita. Sedangkan bukan kesalahannya dan dia sama sekali tidak berdosa, tapi dia mau turun dari surga yang begitu indah, yang dia raja atas semesta, alam semesta, tapi dia mau turun ke dunia ini mengampuni Anda dan saya. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pernahkah Anda berpikir berapa tinggi harga diri kita sehingga Yesus, pencipta kita, turun untuk mengampuni kita? Berarti harga diri kita, harga diri seorang manusia yang berdosa ini sungguh sangat mahal. Sampai Yesus sendiri mau datang dan mengampuni kita. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mungkin Anda pernah berpikir bahwa Anda ini tidak layak. Tetapi Yesus telah datang ke dunia melayakkan Anda untuk menerima kerajaan surga itu. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, memaafkan itu adalah melupakan. Apa maksud ini? Memaafkan itu adalah melupakan. Ini bermaksud adalah kita harus membenci kesalahan orang itu, bukan membenci orangnya. Kesalahannya kita benci, tetapi orangnya kita sayang. Bagaimana proses ini berlaku? Itu harus dilakukan dengan memiliki sifat kerendahan hati. Sifat kerendahan hati. Kalau kita tidak memiliki sifat kerendahan hati, kita tidak akan dapat membuat seperti itu. Membenci kesalahannya, namun menyayangi orangnya. Kalau kita tidak memiliki kerendahan hati, kita tidak mampu melakukan seperti itu. Dan kita harus meminta bantuan kepada Tuhan oleh karena Dia akan memampukan kita. Apa kebaikan yang kita dapat apabila kita memaafkan orang? Kebaikan yang kita dapat apabila kita memaafkan orang adalah, saya beri 4 di sini. Yang pertama adalah kita akan memiliki banyak teman. Apabila kita sudah bertengkar dengan musuh kita, musuh itu pun akan menjadi teman kita kalau ada proses saling mengampuni. Selain daripada itu adalah kita mudah dipercayai oleh orang lain. Kita akan mudah dipercayai oleh orang lain. Dan selain itu, kalau kita sudah saling memaafkan, kebaikan yang ketiga yang kita dapat adalah kita tidak mudah stres. Karena masalah saya dengan dia sudah selesai. Dengan penyelesaian itu saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Oleh itu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sadarlah bahwa kebaikan memaafkan orang ini ada banyak. Dan saya pada pagi Sabat ini, saya memberikan ada 4.
Dan yang keempat adalah Tuhan akan mengampuni kamu juga. Kalau kita saling mengampuni, Tuhan pun akan mengampuni kita. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, poin utama yang saya mau sampaikan pada sahabat ini adalah, marilah kita mengampuni antara satu dengan lain. Dan proses mengampuni itu adalah memiliki kasih antara satu dengan yang lain. Salah satu sifat kasih adalah mau mengampuni orang lain. Dan kasih juga adalah yang telah ditunjukkan oleh Yesus, itu adalah sifat pengorbanan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mungkin pada saat ini kita masih belum mengerti bagaimana untuk memaafkan sesungguhnya. Tetapi biarlah renungan pada saat ini boleh membantu Anda semua untuk mau mengampuni semua orang, walaupun itu bukan kesalahan Anda. Karena Tuhan juga mengampuni kita semua, dan kita juga harus mengampuni orang. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ayat terakhir yang menyatakan bahwa Yesus mencintai kita, Tuhan mencintai kita, mengasihi kita, terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang binasa tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mungkin saya akan bacakan kembali, ada kesalahan sedikit di sana. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus turun ke dunia, mengampuni kita, menyayangi kita, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Respon kita untuk itu adalah, mari kita saling mengasihi antara satu dengan yang lain, dengan cara saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Mari kita akhiri ini dengan doa, dan saya pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu luar biasa. Pada sabat ini kami akan diperbaharui melalui firman ini, supaya kami disarankan untuk saling memaafkan walaupun itu bukan kesalahan kami. Karena dalam Alkitab Engkau katakan bahwa sekiranya kami tidak mengampuni kesalahan orang, oleh itu Tuhan juga tidak akan mengampuni kami. Bantu kami Tuhan supaya dapat memiliki kerendahan hati, supaya kami dapat saling mengampuni antara satu dengan yang lain, supaya kami akan menjadi hak milik Tuhan dan akan bersama-sama dengan Tuhan pada kedatangan Yesus yang kedua kali, yaitu bersama-sama pulang ke surga yang telah disediakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih semua. Tuhan memberkati dan selamat hari Sabat.